Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Sang Pengasih lagi Maha Penyayang, Rabb semesta alam, yang tidak akan pernah lalai akan mengawasi hamba-hambanya baik di langit maupun di bumi. Satu-satunya Rabb ya yang paling berhak disembah di seluruh alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada penuntun yang paling hak di muka bumi ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang rela jiwa dan raga sampai keluarganya dicaci maki dan diintimidasi oleh kaumnya sendiri, bahkan oleh keluarganya sendiri demi tegaknya bendera Islam. Selanjutnya, tak bosan-bosannya khotib wasiatkan kepada diri khotib pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan ini kita dapat meraih ridho serta rahmat Allah. Dan juga karena ridho serta rahmat Allah lah kita dapat menikmati segala bentuk kenikmatan yang Allah ciptakan di dalam surganya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di atas mimbar yang mulia ini, khatib akan mengajak para jamaah sekalian menuju satu perjalanan, yang mana perjalanan ini pastinya berbeda dengan perjalanan pada umumnya. Pada perjalanan ini kita hanya bisa menempuhnya dalam satu kesempatan saja. Jikalau kita tidak berhati-hati dalam menempuh perjalanan ini, sungguh kita akan sampai pada seburuk-buruknya tujuan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Perjalanan yang khatib maksud ialah perjalanan kehidupan, perjalanan hidup seorang manusia. Seseorang yang Allah takdirkan lahir di muka bumi ini pastilah akan menempuh perjalanan yang mulia ini. Dan sebelum perjalanan ini bermula, khatib akan mengingatkan para jamaah sekalian suatu peristiwa agung, yang mana peristiwa ini kita sudah mengetahuinya dan juga kita sering mendengarnya. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbaru akana minal kafirin. Inilah bentuk kesombongan dari seorang iblis, juga penolakan ia untuk bersujud kepada Adam, serta keberhasilan sumpahnya untuk mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga. Peristiwa di atas adalah awal penciptaan seorang manusia, yaitu awal diciptakannya Nabi Adam alaihissalam sekaligus diturunkannya dari surga menuju muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang khatib sampaikan tadi bahwasannya seseorang yang Allah takdirkan lahir di muka bumi ini pastilah akan menempuh perjalanan yang mulia ini. Perjalanan ini bermula pada suatu alam yang mana pikiran kita tidak akan sanggup untuk menggambarkan alam ini. Alam ini bernama alam ruh.
Allah ciptakan jasad, pastilah terdapat ruh di dalamnya. Ruh tercipta sebelum jasad diciptakan. Bahkan sejak penciptaan pertama manusia Nabi Adam alaihissalam, ruh telah diciptakan. Allah Ta'ala berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhi min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka pun bertanya tentang ruh. Katakanlah, ruh termasuk urusan Tuhanku, tidaklah mereka diberi pengetahuan tentangnya melainkan sedikit. Masyarul muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, seorang manusia itu akan berada pada suatu tempat, yang mana tempat ini tidak ada satu tangan pun dapat menjamahnya, tidak ada satu penglihatan pun yang dapat melihatnya. Tempat ini bernama alam rahim. Sungguh, pada peristiwa alam rahim ini adalah kekuasaan Allah yang sangat menakjubkan. Allah memberikan makhluk bersal satu ini sebuah lingkungan yang sangat ideal. Maka sel ini pun berkembang biak, yang tadinya satu menjadi dua, dua menjadi empat, dan seterusnya. Dan yang lebih menakjubkan lagi, masing-masing DNA sepasang suami istri memberikan informasi yang sangat akurat untuk membentuk suatu organ tubuh yang sangat rumit, seperti jantung, otak, paru-paru, dan yang lainnya. Semua itu adalah rahasia Allah yang Allah catat dalam catatan takdirnya, dan hanya Allah yang dapat mengetahuinya. Masyarul muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Perjalanan selanjutnya atau tahap selanjutnya yang akan ditempuh oleh seorang manusia adalah tahap yang paling sulit, tahap yang paling melelahkan, tahap yang paling menentukan. Jikalau seorang manusia itu tidak berhati-hati dalam menempuh tahap ini, maka sungguh ia akan menjadi hamba yang sangat merugi. Tahap ini bernama alam dunia. Dunia adalah wadah bagi manusia untuk beramal sebanyak-banyaknya, mempersiapkan bekal untuk ia menghadapi negeri akhirat. Seseorang yang hidup di dunia ini pastilah Allah akan jamin rezeki dalam kehidupannya. Sebagai contoh kecil yang hampir semua manusia itu melupainya, padahal manusia itu sendiri menikmati, merasakan rezeki yang Allah berikan tersebut setiap saatnya, yaitu Allah ciptakan oksigen untuk mereka bernafas tanpa harus mereka beli dan tanpa harus mereka mencarinya. Masyarul muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum menempuh perjalanan selanjutnya, seorang manusia itu akan dipertemukan pada suatu peristiwa, yang mana peristiwa ini akan menghantarkan ia menuju alam berikutnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, yaitu sang ajal menjemput. Sungguh, seorang manusia tidak akan bisa lari dari perkara ini. Allah Ta'ala berfirman, Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian pasti akan mendapatimu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Masyarul muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Perjalanan selanjutnya yang akan ditempuh oleh seorang manusia setelah ia melewati kematian adalah alam kubur. Sungguh Allah telah menggambarkan kepada kita alam kubur. Di dalamnya terdapat pertanyaan malaikat, nikmat serta azab kubur. Barang siapa yang dapat menjawab pertanyaan malaikat, maka Allah akan perlihatkan kepadanya di alam kuburnya, di setiap harinya, suatu tempat yang mana tempat itu akan ia tinggal di selama-lamanya, yaitu surga. Maka sebaliknya, barang siapa yang tidak dapat menjawab pertanyaan malaikat, maka Allah akan perlihatkan kepadanya pada alam kuburnya di setiap harinya suatu tempat yang mana tempat itu akan ia tinggal di selama-lamanya, yaitu neraka. Nauzubillahi min dzalik. Maka seorang manusia itu setelah melewati alam kubur, terjadilah hari kiamat. Sungguh Allah telah benar-benar menjanjikan akan hari ini. Masyarul muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah terjadinya huru-hara kiamat, sampailah seorang manusia itu di tahap akhir pada perjalanan hidupnya, yaitu negeri akhirat, negeri yang kekal selama-lamanya. Di dalamnya banyak sekali peristiwa yang menghiasi keagungannya, mulai dari satu padang yang luas lagi panas. Pada hari itu semua manusia takut tertunduk kepada Robnya. Juga ada sebuah jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Barang siapa yang dapat melewati jembatan tersebut, maka ia akan selamat. Maka setelah itu semua, sampailah seorang manusia itu pada tujuannya masing-masing. Telah Allah siapkan tempat bagi para orang yang beriman, yang mana tidak ada satu tempat pun yang dapat menandingi akan kenikmatannya. Juga sebaliknya, telah Allah siapkan tempat bagi para pembangkang, yang mana tidak ada satu tempat pun yang dapat menandingi akan buruknya tempat itu. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah dari azab Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Masyarul muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Apabila seorang manusia itu senantiasa mengingat serta merenungi hakikat perjalanan hidupnya, maka ia tidak akan mudah dilalaikan oleh syaitan tentang tujuan yang sebenarnya, yaitu bagaimana ia bisa kembali selamat menuju surga. Cukuplah petunjuk-petunjuk Allah menjadi pengingat bagi kita tentang hinanya dunia serta agungnya negeri akhirat. Allah Ta'ala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya laibun wa lahu wa zinah." Ketahuilah bahwasannya kehidupan dunia adalah suatu permainan dan sesuatu yang melalaikan. Wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad. Perhiasan dan bermegah-megah di antara kamu serta berbangga-bangga atas banyaknya harta dan anak. Kama thali ghaithin a'jabal kuffaru nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumi para petani, dan tanaman itu menjadi kering, warnanya menjadi kuning dan kemudian menjadi hancur. Wa fil akhirati adzabun syadid, dan di akhirat terdapat azab yang sangat pedih. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan, dan terdapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala serta keridhoannya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan sungguh kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menipu. Masyarul muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Akan ditaruh di manakah diri ini jika kita tidak bersegera kembali kepada Allah serta mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kita menghadapi negeri akhirat? Cukuplah azab-azab Allah yang telah Allah kabarkan kepada kita sebagai pengingat untuk kita senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita rindu dengan keluarga-keluarga kita, kerabat-kerabat kita, orang-orang yang kita sayangi di dunia ini? Jika suatu saat nanti Allah takdirkan kita untuk berkumpul kembali dengan mereka di surga kelak, tidakkah kita tergiur dengan kenikmatan yang Allah ciptakan di dalam surganya? Permintaan-permintaan yang pasti Allah kabulkan, makanan dan minuman yang tak tertandingi akan kelezatannya, istana-istana yang terbuat dari jutaan permata, bidadari-bidadari yang cantik lagi jelita. Tidakkah hati kita terketuk untuk menggapai itu semua? Semoga Allah Ta'ala selalu melimpahkan rahmat serta ridhonya kepada kita semua, dan semoga Allah Ta'ala pilih kita ke dalam daftar hamba-hamba yang akan tinggal di dalam surga selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة.